Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Raya Lantai Batu Kota Batu Sangkar yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam termohonkan kepada Allah. Semoga Allah mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awak malam hari ini masih melanjutkan kajian awak pada pekan yang lalu. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 15 sampai 17. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 15 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Berlindung kepada Allah daripada syaitan penjelajah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari demikian itu, yaitu bagi orang-orang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik pangka ayatnya tadi. Gua bacakan bunyi ayatnya, tolong cari artinya ya, cari artinya.
Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum lilladzina taqaw. Artinya di sini. Katakanlah lilladzina taqaw, bagi orang yang bertakwa. Lain mengerti awak makasihnya Allah mengatakan ada yang lebih baik untuk orang yang bertakwa tadi. Jadi Bapak Ibu, kau nampak luak ketahui malam kini, yaitu ayat sampai balik perhatikan setiap awal. Perhatikan baik-baik, baca elok-elok ayat sampai balik itu. Kolah nan diburu-buru orang, ikon nan dikaja-kaja orang, sampai awak badun sana ndak baelo, sampai awak bakawan bisa berpisah, sampai awak bertetangga ndak baelo dan segala macam. Karena inyo menganggap ikulah yang terbaik itu. Padahal nan diburunya adalah perhiasan kehidupan dunia. Sumbernya berasal dari hubbus syahawat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, kata Allah. Dihiasi bagi setiap manusia kecintaan yang berdasarkan syahwatnya. Jadi bukan ndak perlu, bukan ndak elok, tapi ada yang lebih elok dari naniko kuat. Tu makasih ayat tadi. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakan, kata Allah, kan Nabi namu kalian lagi tahu ada yang lebih baik dari yang demikian itu. Makasihnya ayat sampai balik. Makanya lanang masaji ko, maku kurang ikut pengajian, kurang dek bakaja-kaja ke ayat sampai balik tua. Pi condong mato, condong selero, nah leyo samu nampak untuk semuanya. Aku nak mah tahu awak. Nggak ada itu yang apa? Kalau di kampung pun nggak ada 24 jam tak pernah batutik kadain. Urangnya berganti-ganti, kadain tak pernah tutik. Kadang berkalalo baru mengalason orang auto di muka nak kaji lo rasa kamu balik kalau dah lalu boleh. Dia memburu ayat sampai balik ko Nah, dah mau bagi tahu nak kaji pun tetap ayat 5 balik dan seterusnya. Cuman kata Allah ayat 5 balik tadi. Nah, lena muah kalian dah gitu. Ada yang lebih baik daripada yang demikian itu, daripada ayat sampai balik. Habis itu bahasanya Tuhan. Nah, cuman yang lebih baik kau bapak dan ibu lillazina taqaw, indah tu suruh linnasi do lillazina taqaw. Bagi orang yang bertakwa, apa itu? Inda rabbihim jannatun, di sisi Tuhan mereka ada surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kalaulah masuk ke dalamnya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kalau tidak tahu pasangan, Allah sediakan. Kalau dibawa pasangan awak di dunia, itu yang membahagiakan. Ingat kajian kepatang. Jadi yang bahagia awak bawa keluarga awak nak di dunia aku. Kalau tidak tahu Allah sediakan. Cuman seperti nama kecian patang, mau tak tahu orang manyo doa. Basuhnya bagi tak jaleh dan bodoh nak jaleh kalau dapat nak baru tu PDKT dulu. Ya sah. Kalau tidak dapat tak tahu basuhnya tentu les lo dulu. Kursus lo dulu, tapi kalau aku dah itu membayangkan awak dapat nan baru, dek kan awak mementingkan diri awak seorang kau jadi orang bertakwa nak dapat nan baru sementara nalamu kecebur masuk ke dalam neraka. Atau kira-kira lagi bahagia aja nan baru. Nyo pakai tak dah. Nan imbaunya awak. Kau awak pasangannya. Cuma dia tidak sajalan, tidak sama-sama menjadi orang bertakwa. Bapisah jalan, dek bapisah jalan tadi. Awak dapat nan baru, inyo minta tolong kau abah kira-kira. Makanya kecil Allah bau nan nado kini ko samu jawa. Artinya takwakan mereka semuanya.
bisa menjadi as-siddiqin, syuhada, an-nabiyyin juga tidak bisa. Lidahnya kan golongan orang bertakwa kok kan ada an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-solihin, aulia Allah, al-mabrur, as-sabiqunal awalun. Itu golongan orang bertakwa sadonya tuh. Manduo tidak bisa kaja ada. Pertama an-nabiyyin lah ditutup dengan Nabi Muhammad wa khataman nabiyyin. As-sabiqunal awalun tak lebih sawak mengajarnya doh lah ditutup dia sahabat Nabi Muhajirin dan Ansor. Tak bisa. Gewak doh. Cuman jadi as-siddiqin bisa, menjadi syuhada bisa, menjadi solihin bisa, menjadi aulia Allah bisa, menjadi al-mabrur bisa. Nah, makanya yang bahagia kalau abah kumpul jo pasangan awak nan ado dateh dunia apa. Coba kita lihat jo saci ayat dulu nan kajak kemarin surah Ar-Ra'd surah 3 balik ayat 23 20 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Yaitu surga-surga mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi perhatian akhir ayat. Aku nak ulang lilur mu sekedar menyampaikan ayat ko sajonyo. Soalnya kalau sampai patang untuk menjadi orang soleh mesti menjadi orang beriman. Kalau lah jadi orang beriman, Allah pertemukan awak nanti itu nan bahagia. Kalau tak dinda, kalau seorang yang menjadi orang bertakwa disadiakan pasangan. Kalau tak bawa dewa pasangan dari dunia itu nan paling bahagia. Fa ni'ma uqbaddar. Nah, satu. Balik ke surah Ali Imran ayat 5 balik. Nah, awak sekadar menyinggung salah yang saya nak boleh panjang-panjang sudah kaji patang ya. Nah, yang kedua adalah di samping Allah sediakan awak pasangan yang suci wa azwajum mutahharah kalau awak sendiri, kecuali kalau bawa keluarga awak baru itu nan paling bahagia. Nah, yang kedua adalah waridwanum minallah. Ingat bapak dan ibu kaji kapatang, awak maunya masuk surga dengan jaminan masuk surga atau dengan ridha Allah? Tidak sama dah. Kondisinya di dalam kau pun tidak sama. Jadi ada yang masuk surga dengan jaminan, ada yang masuk surga dengan ridha. Dan jaminan apa Ustaz? Setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lain tak syirik saja, lain tak murtad saja, dijamin masuk surga. Bila pertanggungjawabkan dulu sekalian kezaliman awal. Jadi kalau ada Nabi mengatakan setiap orang akan meninggal sempat keluar dari mulutnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Benar. Cuman bila setelahnya mempertanggungjawabkan dahulu segala kerajuannya di atas dunia aku. Itu namanya jaminan. Sementara kalau ingin masuk surga dengan ridha Allah, kembali kepada pangkat ayat lilladzina taqaw. Kalau menjadi orang yang bertakwa, Allah ridho awak masuk surga. Tandanya Allah ridho awak masuk surga. Mari kita lihat kembali satu ayat saja. Surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 73 7 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantarkan dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Itulah nan disebut ridho. Dengan ridho Allah wak bebas tinggal di saruku di manan ketujuh haitsu nasya. Nah, contohlah orang soleh tadi itu. Yang disebut orang soleh, wallazina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Nah, orang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan ke dalam golongan orang soleh. Nah, kata Allah, innallazina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Makanya dengan ridha Allah mereka di dalam surga bebas memilih 5 ke 7 contoh. Awak ada ridho dengan orang tu ridho lo dengan awak, wak syukur nyonyo syukur lo dengan awak. Kini datangnya batamu ke rumah awak, awak kapai, ambo kapai, anda tunggu lambur malah kau kuncian, kau nak kau ke istirahat, kau ke kamar marang lah kau kuncian, kau ke makan ambil lah seorang, bang kau buat bebaskan orang di rumah awak, jo kunci bagian jenyo mah, karena awak ridho jenyo, dah ada awak, dah ada ragu sekitar Allah jenyo do. Wala tahu je karakternya, wala tahu je pribadinya, wala tahu je akhlaknya. Makanya orang bertakwa tu inna akramakum indallahi atqakum. Orang bertakwa tu mulia di sisi Allah. Makanya Allah beri inyo kebebasan tinggal di surga. Nah, bisa tibolo kawan awak ndak suku jenyo, awak ndak ridho jenyo, bila awak kenal jenyo, kawan je awak sama gadang je awak, bainyo ke rumah, batinggalnya di rumah tu batunggui. Pada tunggui. Batinggan kok abele si rumahnya nyelibas si rumah itu. Nah, sekarang pertanyaan aku jawab, kira-kira awak suami istri lahir ridho merido atau ndak, atau curiga mencurigai. Ana lah ibu suruh menyuruh aja baru. Ustaz nggalan bola kena suruh lo sana. Nya kadang-kadang ikut tau. Kau tahu lo dari kau nak cari suratnya apa? Itu nak ada ridho tu doh. Jadi kalau nak ada ridho suami istri payah membangun rumah tangga seperti ayat yang tadi. Ayah soleh, mande soleh, anak soleh, menantu soleh, cucu soleh, payah membangunnya kalau nak ada ridho dalam rumah tangga. Ya suami curiga dengan istri curiga dengan suami. Padahal lah sekian lama babau, lah sekian lo anak awak nak lahir dari pergaulan tadi, tapi nak rasa dah jadi ridho dah. Ajalah mau nak cari kamu rumah tangga awak entah baca dan bolanya tu. Nak ada kajimu biasa, saya dulu. Jadi banyak nak mengadu kamu payah ustaz, nak mau dibantu ustaz. Ya memang itu tak ada. Bagaimana benarnya nak ridho jawab dah lah ridhonya. Kalau lamin suruh menyuruh anak tu andok mandok tu tak ada keridhaan dalam rumah tu. Bila kecil tadi tu orang lain cuma dia awak ridho bagian kunci rumah tu bayang tu.
Dia kawan awak sendiri dia awak dari itu awak tunggu di rumah. Kau nyambi si rumah juga. Nah, jadi mohon maaf Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bangunlah keridhaan di hati rumah awak. Apalagi ambil ridho Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Relanya mengorbankan dirinya demi mencari ridho Allah. Itu contoh Nabi Ismail. Kalau itu perintah Allah ya, Nabi semua ya. Tak kelari dia boleh mencari ridho Allah. Nah, selesai kajian bos sekadar menyinggung saja. Dia orang nak dapat jaminan, selesai dulu urusan sadonya. Kok lebih nan elok seperti kajian ke petang, alai beruntungnya masuk ke surga. Tapi kalau balabih nan buruknya, ayo mampirlah dulu ke dalam neraka. Lah kalau ada neraka beko, kalau bebas masuk surga beko tu dengan jaminan tadi, kecilnya balian kami ke neraka balik ya Allah. Batu malu je bantu badan. Nah, lah ditolong lo Nabi lah barasih lo dengan telagu yang suruh mandi dek Nabi nah enggak balik dia juga neraka doh cuma dek malu tadi Allah barasih badan apa kumpul jurang surga amalu lo balik karena orang nawak lecehkan dulu kira dulunya masuk surga aku tiba lo cemeh orang kampung orang semua orang kau bakar baru tiba ustaz tadi baru jadi malu singgah dulu yang bakar. Baru nampak baru lah assalamualaikum masih kau nak nampak di mana singgah cek naraku sampai singgah rumah baku nak dua sinan tu. Pak siko dia bos singgah rumah baku tu kan bisa tu. Nah itu yang makecek tadi jadi malu sudah muncul. Kenapa iman wak lah datang dek karena hukuman tadi al haya'u minal iman. Adek malu itulah makuak malu jo diri wak malu jo orang. Akhirnya kebahagiaan surga sirna jo jadinya. Makanya yang bahagia itu adalah orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita lanjut ju ayat 6 balik lagi kajian malam kini. Surah Ali Imran ayat 6 balik nyulai. Tadi ayat 5 balik tu. Nah, sekarang ayat 6 balik nyulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaqulun. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu Allah ngecek tadi tu mah. Orang-orang yang berkata bahasa awaknya adalah orang-orang yang berdoa, yaqulun yang berkata, artinya yang berdoa. Allah yang begitu kawan isi doanya tadi Rabbana innana amanna. Pengakuan dulu, pengakuan belum meminta, cuman pengakuan dulu. Rabbana innana amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Diakui atau tidak itu urusan Allah. Nanjaleh bila mengungkapkan dirinya kata Allah, kami telah beriman. Lalu ana mintanya ada dua dalam ayat itu. Pertama, faghfir lana dzunubana. Yang kedua, waqina azabana. Ada tak Bapak Ibu minta doa seperti itu? Minta diampuni dosa dan minta dilindungi dari azab neraka. Ada tak? Ada. Kenapa? Badek meminta ampun dari dosa kenapa? Iyo dek banyak dosa minta ampun dari dosa. Iyo kenapa? Nah, kan tak tahu doh. Dari itu Bapak dan Ibu biarlah berjalan sajalah. Sebab kalau awak meninggal besok adu dosa tabawa dewa belum mendapat ampunan, belum mendapat maghfirah dari Allah, jangan baca-baca surga. Orang berdosa tak boleh tinggal surga doh. Surga tu tampek mutahharah. Sampai orang berasih. Cik saja bah, tak bisa dah. Kalau lu dapat pengampunan dari Allah, macam contoh Nabi Adam alaihissalam. Dalam sarugo membuat dosa, sudah tu bapa pangan. Bakaluan bara dosanya. Bara? Cik. Atu nan duduk di muka begini ko bara dosanya kok. La ilaha illallah, bukan batanyo. Kan tak manuduh dah. Kalau Nabi Adam cek dosanya, anak duduk di muka-muka barat dosanya. Tak tetong dah. Masya-Allah, nauzubillah. Dek banyaknya ya. Nah, lai Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kini dosa nan banyak tadi maunya dia kuat. Diam sekali ampun sadonya atau dikurangan cek-cek. Dia pergi jadi lo nama berpilih lah ilah. Allah nyebate hati kamu ngaji enggak kok. Nah, sekali dia bin sadonya, beko mau tunjuk lah ya beko. Nah, baan ingin awak tu beko mau tunjuk lah ya. Allah kan kabulkan, najelekan awak meminta.
Ingin sekali habis sadonya atau ditanggan cik saja? Sekali habis. Nah, jawabannya ciknya takwa. Iya, jawabannya ciknya. Contoh, hendak cik awak, teh minta jambu teh. Ada jawaban awak. Di dalam jawaban awak tu dua maknanya. Ambillah kata awak. Ambillah pertama awak kabulkan permintaannya, dan kedua awak suruh inyo berusaha. Itu je Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu. Jadi kalau ingin dikabulkan sekali habis sadonya bisa, cuman syaratnya jadilah orang yang bertakwa. Kita buka surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Cari kata-kata in tattaqullah. In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah, wa yukaffir ankum sayyiatikum, niscaya kesalahan-kesalahan masa lalu awak akan dihapuskan oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dosa awak akan diampuni oleh Allah. Menguncinya in tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Coba lanjut dulu. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Kalau bapak ibu dapat dawat namanya takwa tadi, Allah berikan maghfirahnya kepada awak. Kalau meninggal besok, tinggali memasuki surga je lehnya. Makanya anak ketek yang meninggal yang belum balik, nah disebut orang anak A. Bila surga tu beranak. La ilaha illallah. Punya anak orang tu sabila nak surga. Itulah bahasa orang seisu. Cingkik sini nyo bahasa, nya sabila nak surga. Nah, kalau nyedak berdosa, maka disabit orang anak surga. Nah, duduk di muka nak banyak dosa kecilnya tadi tu anak-anak mau kau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Balik ya Allah, tolonglah cik ya Allah. Nah, tapi bisanya banyak dalam Al-Quran sadonya. Jadi kalau ingin awak tumbang sadonya, takwa. Itu tumbang namanya tu. Tabang batang tu sadonya. Kalau dipangkat tu tumbuh tu naik baru, seperti bayi baru dilahirkan. Nah, cik baru. Nah, kalau ingin digugurkan bisa. Cuma awak harus tahu dulu berapa macamnya dosa. Berapa macam dosa? Enggak, lo tahu dah. Berapa Ustaz? Saidi, berapa macam dosa Saidi? Dua. Pertama, dosa kadang. Yang kedua, dosa ketek. Mari kita buka surat An-Najmu, surat 53 ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi
kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ard wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu Maha Luas ampunannya, yang mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang bertakwa. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian anggap diri kalian lah barasia. Karena adu dosa gadang, adu dosa ketek. Cuman nambah khawatirkan awak adu cie dosa dengan gadang menawak kakak awak anggap ketek. Kan tadi cie awak berkata. Nah kini sebelum awak menentukan bapak dan ibu, baa carunya awak menentukan iko dosa gadang dan iko dosa kete, aba cara menentukan. Nah jadi aku salah loh. Ko berdosa lah. Tapi baso iko dosonya gadang, iko dosonya kete, aba caranya. Hah? Itu contohnya nama kece cara menentuannya. Itu contohnya nama itu. Bazina dosa gadang pamaunya kan. Amin persekutukan Allah melawan ke orang tua. Itu contoh nama kecil itu dah. Baso awak tahu iku dosa gadang setiap arumus nak pakai. Jangan awak dosa gadang lah tak kau awak anggap kete kerana tak tahu rumusan. Ambo tunjuk rumusan nama. Lain. Lain pernah sekolah sedar dulu kau. Oh yang mau bertanya lelok. Lain pernah sekolah indah. La ilaha illallah. Ya kau ilmu sekolah nak bertanya nama. Aku yang pernah sekolah 1 tambah 1 berapa? 2, 1 sama dengan bara. Kan tak sekolah dulu kan tak tahu. La ilah ulang balik deh. 1 tambah 1 bara. 2, 1 sama dengan bara. Kurang 1 lo jadi la ilaha illallah. Aku jemaah masjid raya aku nak percaya aku yang nak sekolah dulu kau barang. Ulang balik ya. 1 tambah 1 bara. 2, 1 sama dengan bara. 1 lah. Kok kurang 1 40 la ilaha illallah. Amanan gadang 2 pada 1. Itulah dosa gadang. Amak kasihnya tu Ustaz. 1 yang pertama ada di dalam qalbu awak, niat. 1 yang kedua ada dalam perbuatan awak. Niat jahit, karajo jahit, dosa gadang walaupun satangkai ruku-ruku. Kena serak tak bakas kita dosa kita jangan. Jadi nama bodnya kadang niat lah basarat tuan jo perbuatan. Walaupun barang nak jatuh adalah ketek. Makanya dalam ayat Allah nak ngatakan bara banyak dicilok, bara pun tak tahu mencilok potong tangan. Makanya tak zina umpamanya tuan. Dosa kadang kenapa? Niat. Tak ada orang berzina tak sengaja. Bah dia berzina tak sengaja pak lapis orang tu Sarawak pak ada tak? Tak ada. Pasti bersengaja. Makanya 1 sama dengan 1 perbuatan tanpa ada niat tak sengaja dosa kita. Kecil tadi awak sabanallah baga limang jodoh gadang tapi awak tak sadar. Tak jaleh dilarang dan salahku dilarang. Malah awak berani mengerajon. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, termasuklah buat laporan di kantor. Tahu awak nak tak ikut, tapi basi ngaju je menukang ku 6 menjadi angko 9. Tahu awak barang awak lah lamu, pakai cenju barang baru. Tahu awak kualitas barang awak rendah, pakai cen barang istimewa.
Jale buatan Sungai Buah pakai cen Singapura. Tahu apa pasal di produknya? Karena bersingaju. Tapi kalau tidak singaju awak insyaallah dosa kete. Nah, kalau lah tahu Bapak Ibu cara membedakan dosa gadang dan dosa kete dalam Islam pun begitu. Dulu cara menjuluknya, nang kete ko penjuluknya, nang gadang ko lo penjuluknya. Kalau nak tabang sadonya tak kuat. Tapi kalau nak dijuluk cik-cik, ada penjuluknya. Kete dijuluk nang gadang payah dapatnya. Jadi batu terus Ustaz. Makanya dalam Islam ada dua cara mengukurkannya. Nan kete dengan istighfar, nan gadang dengan taubat. Jadi kalau Nabi istighfar 70 kali sampai 100 kali dalam sehari bukan dosa karena tidak tahu. Kecuali satu yang sawambo abasa wa tawalla. Salahnya adalah dosa lamam, dosa kasibaran. Contoh, awak nak pergi ke Kalapau, pergi Balanjo. Awak pergi Kalapau tadi melalui beberapa rumah orang lain. Nah, beberapa rumah awak tadi kira orang tu sedang baca kak mului, sedang bacaran masuk kampung ngambo. Nah, nanti bacanya sampai santiang wau kuciang. Karena tidak telinga awak. Itu namanya kasibaran. Astagfirullah, astagfirullah. Tak kamu berangkit dari rumah mambo auto, berangkit pagi sampai diturun ke daerah-daerah sepanjang jalan anak gadis awak kadang ikon tak buka, kadang ikon tak singko, ikon tentang kamu segala macam bagai. Kan tak matombo. Iya, tu kamu buang mkombo. Kamu auto mau pipi kau. Lalu astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau gitu astagfirullah kamu auto pe kau lagi. Jadi jalan so kaji ni kau ha. Nah, lai jalan di Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kini dosa gadang awak dengan buat hilangkan dengan istighfar. Tak bisa contoh. Kau keluar sesudah solat Isya bukan tak? Keluar awak tadi awak membuat trompa warna tali trompa awak Medan Jakarta lain angkon tadi kau. Cia kuning warna cik hijau warna enda. Celik trompa kawan trompa baru. Basi ngaju bani awak nak ambil trompa kawan. Sajak mulai awak lakian ke kaki awak sampai habis trompa tu awak baca istighfar tarik astagfirullah astagfirullah. Hilang dosanya. Nah, karena dosanya kadang. Itu maka macam tak bisa je itu doh. Atau pitikan tu nak silap baca doh. Makanya orang bertakwa insya-Allah bisa dipulangkan dengan wa atal mala ala hubbi, memberikan harta. Lalu dia pasti dikasihkan satu tadi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu nak ada kaji pun ba kecil Allah senang sampai awak kau lah banyak bagai limang dosa gadang tapi awak kecil ketek juga. Ambil salah dulu kau tak pun tak bisa doh. Nah, beko tipu di rumah beko tamu tetangga sebelah tu ya. Assalamualaikum teh, waalaikumsalam. Akabah yang dia do perlu teh sejak mengaji ko teh yola kadang do sumbo kiro atu ruku-ruku teh aco wa ambiye yalah. Atu ba aku kini ko teh yo bakal diganti to ba ampun dak tekan Allah lah baratan kai nambah patan ba Allah ruku-ruku sekete tu bagai 50 itu nambah patan biarlah ko yo do ambo ikhlaskan. Alhamdulillah tobat namanya tu. Taubat tu balik artinya tabah ya tubuh taubatan balik ke pangkal. Dah tu cilok orang 11 mamu ya. Nah, sebetulnya dulu itu orang lazam tu balik. Jadi itu kajian pada hari ini perlunya kita Allah sudah kabulkan sebenarnya permintaan awak tinggal 5 manjek jambu tadi. Minta jambu teh panjeklah. Panjeklah lah dikabulkan permintaan awak cuman alun dapat sebelum ada usaha. Kalau usahakan baru dapat jambu tadi. Kalau usahakan taubat dapat gugur. Usahakan istighfar nang keteknya dapat gugur. Insyaallah. Nah, demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah kajian awak pada malam hari ini karena waktu lama sudah. Atur kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.